Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa ukurannya sebuah gereja dikategorikan sebagai gereja yang ideal? Apa ukurannya sebuah gereja dikategorikan sebagai sebuah gereja yang oke, yang sehat? Pada umumnya orang akan mengukur sebuah gereja dengan berapa besar dan berapa megah bangunan gerejanya. Orang juga akan mengukur berapa banyak pengunjung kebaktian dalam tiap minggu ketika ibadah-ibadah diselenggarakan. Atau berapa besar jumlah persembahan yang diterima di tiap minggunya. Semakin besar dan semakin keren gedungnya, makin banyak pengunjungnya, makin banyak persembahannya, maka gereja dikategorikan sebagai gereja yang oke. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah benar demikian? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalamnya? Bagaimana dengan anggota jemaat yang ada di dalamnya? Besar dan megah bangunannya, padat pengunjungannya, banyak persembahannya, tetapi suasananya kering. Orang-orang hanya datang dan pulang, tidak saling sapa dan tidak saling kenal. Semuanya berjalan serba formal, tidak ada kehangatan, tidak ada sikap-sikap yang cair, aktivis yang ada, tapi jalan sendiri-sendiri. Yang penting mengerjakan bagiannya. Para pendeta dan penatua yang bertanggung jawab untuk menata layani jemaat terjebak dalam organisasi minded, cenderung jalan sendiri-sendiri, gagal mempraktekkan prinsip bersunhodos, berjalan bersama tanpa kesehatian. Padahal kehidupan tubuh Kristus yang sesungguhnya bukan dibangun di atas akuntabilitas, melainkan dibangun atas dasar kasih, atas dasar cinta. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam perumpamannya di Injil Lukas menjelaskan kepada setiap kita betapa Yesus mengendaki kehidupan persekutuan yang sesungguhnya. Dia tidak pernah membiarkan satu ekor domba pun berjalan sendiri meninggalkan komunitasnya. Dia tidak mengendaki domba yang nakal, yang terpisah jauh dari kelompoknya. Dia mau mengembalikan domba tersebut ke tengah-tengah kawanannya, ke tengah-tengah persekutuan, ke tengah-tengah komunitasnya. Dia mencari, dia menemukan yang hilang. Domba yang memilih jalannya sendiri untuk kembali dan menghayati arti persekutuan. Hidup bergereja adalah hidup dalam kebersamaan. Hidup bergereja adalah hidup dalam persekutuan, dalam komunitas. Dan hidup dalam persekutuan adalah hidup dalam saling keterhubungan, dalam semangat relasional. Setelah dia menemukan kembali dombanya yang hilang, dia menyatakan sukacitanya, dia menyatakan kegembiraannya. Kenapa? Karena satu orang berdosa telah bertobat. Domba nakal yang jalan sendiri meninggalkan persekutuan kembali didapatkan. Atau seperti seorang perempuan yang mencoba menemukan kembali dirhamnya yang hilang. Dia menyalakan pelita di dalam rumahnya, menyapu seluruh isi ruangan, dan dia bersuka cita ketika dapat kembali menemukannya. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tidak pernah ada gereja yang ideal. Di dunia ini tidak pernah ada gereja yang sempurna. Gereja di zaman Alkitab tidak, gereja di zaman sekarang juga tidak. Di dunia ini tidak ada gereja yang sepenuhnya oke. Selalu saja ada kekurangan, selalu saja ada keterbatasan di dalam gereja, karena gereja isinya tetap orang berdosa. Namun meninggalkan komunitas, meninggalkan pelayanan bukanlah pilihan yang dikehendaki oleh Dia, sang kepala gereja, sang gembala agung itu. Jadi Bapak Ibu, jangan gampang-gampang mutung. Jangan gampang-gampang ngilang, keluar dari persekutuan, karena bukan itu yang dikehendaki oleh Dia, sang gembala agung itu.
Sukacitanya adalah ketika semuanya ada dalam persekutuan yang utuh, ada dalam relasi yang indah. Gereja yang ideal itu bukan soal jumlah kehadiran, bukan soal berapa besar dan kecilnya bangunan, juga bukan soal melulu banyaknya persembahan yang masuk atau deposito yang dia punya. Tapi gereja yang ideal itu soal suasana. Suasana yang hangat, suasana yang akrab tanpa dibuat-buat, dekat bukan sekedar formal, di mana setiap orang dapat saling terhubung dalam kegembiraan, sebagaimana kegembiraan Sang Gembala Agung dalam pestanya, dalam selebrasinya. Kesaksian gereja itu kehangatan dalam relasinya, kehangatan dalam relasi dari tiap orang yang ada di dalamnya. Kehidupan jemaat mula-mula adalah contoh nyata dari kehangatan yang dihadirkan oleh sebuah komunitas yang namanya komunitas orang percaya, yang membuat banyak orang kemudian bergabung di dalamnya, sehingga jumlah mereka terus bertambah di tiap harinya. Gereja betul-betul dirasakan sebagai sebuah keluarga yang cair, sebuah keluarga yang hangat, sebuah keluarga yang akrab. GKI Gunung Sari, saudara, sejauh ini dikenal sebagai gereja keluarga. Gereja keluarga di mana setiap orang terhubung bukan karena organisasi, tetapi karena kekerabatan yang terjalin, yang terpelihara, yang dijaga, dan yang harus terus dipelihara dan dijaga, tidak boleh dirusakkan. Ada yang datang, ada yang pergi, beda generasi, beda suku, tapi semuanya satu. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus pelihara semuanya dengan takut akan Tuhan. Jadikan tiap minggu itu menjadi selebrasi, tiap minggu itu menjadi pesta sukacita, di mana kita bisa bertemu sebagai sebuah keluarga yang hangat, yang harmonis, yang penuh cinta. GKI Gunung Sari itu gereja besar di tengah kota besar. Makin besar gerejanya, makin renggang kedekatannya. Kadang-kadang kita kenal wajahnya tapi nggak tahu namanya. Ya. Tahu namanya, nggak tahu orangnya yang mana. Kan gitu ya. Ibu Susi Osmalik, mana? Ada nggak? Namanya muncul di warta jemaat, orangnya yang mana ini? Ya. Makanya saya kalau lagi jalan di mall, anak mall gitu, jalan di mall terus ketemu orang yang senyum-senyum gitu ya, ragu-ragu mau nyapa, tegur aja, jabat tangannya. Terus istri saya tanya, siapa itu? Enggak tahu. Kita kenal wajahnya, tapi nggak tahu namanya. Dan ketika kehangatan dan persaudaraan itu kita terus hidupi, maka kita akan merasakan keindahan persekutuan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Ya, coba Bapak Ibu lihat di sebelah kiri kanannya, wajahnya dikenali nggak? Coba lihat, bener ini dipraktekkan coba. Lihat kiri kanannya, wajahnya kenal nggak? Terus tahu nggak namanya? Nggak tahu kan? Salami dia dan tanya siapa namanya. Kenalkan diri saudara juga, siapa namanya. Silakan 1-2 menit lakukan. Jangan cuma kiri kanan Bu, depan belakang juga. Silakan, siapa namanya? Sebutkan namanya. Ya, udah ya, kenali wajahnya dan ingat namanya. Terus minggu depan diulang, tapi tempat duduknya pindah. Lah orang di gereja itu kan udah punya tempat duduk yang tetap. Ya. Bapak Ibu duduk di tempat itu, minggu depan duduknya di situ lagi.
Ya salamannya sama orang itu juga. Jadi mulai minggu depan Bapak Ibu minta tolong duduknya pindah. Terus lakukan lagi. Ingat wajahnya, salami namanya. Yang kedua, mari kita buat komitmen. Satu bawa satu. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini datang, minggu depan mesti bawa satu orang untuk ikut kebaktian. Percayalah, kalau itu kita lakukan, tidak pernah akan ada bangku yang kosong. Biarkan bangku-bangku di gereja ini penuh, sampai akhirnya gereja ini direnovasi. Tuhan memberkati kita untuk menjalani kehidupan menggereja yang penuh kegembiraan. Amin.